Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di channel Panji Buana, dan kali ini gua bakalan nyoba motovlog bareng bini gua. Siapa namanya yang? Lana Nusaini. Pengen nyoba jalur ke puncak, tapi lewat jalan pintas gitu, lewat Katulampa. Sebenarnya sih bisa lewat Sumarekon, cuma kayaknya sih kemarin gue nyoba enakan cepetan tuh lewat Katulampa waktu gue ke Gunung Kencana bareng Faisal. Nah sekarang gue akan sharing nih jalan cepat ke arah puncak, dan juga anti cegatan polisi di Ciawi. Jadi aman banget nih kalau buat kalian yang pengen ke puncak tapi nggak mau kena cegatan atau razia lah ibaratnya. Gue start dari Cawang. Sebelumnya tadi gue dari rumah ya Bintara, mampir dulu ke rumah mertua. Kalau dari Cawang ya masih lurus terus aja ngikutin sampai Jalan Raya Bogor. Gue milih jalur ke kiri ke arah terowongan, dan ke kanan itu dia jalur ke Tol Jagorawi. Nah ini Tol Jagorawi nih, kita masih lurus ke arah PGC. Ya nanti di puncak sih niatnya juga mau sekedar healing tipis-tipis lah. Kasihan bini juga capek kan di rumah, butuh healing. Update sejenak. Kita udah sampai di PGC nih. Lampu merah PGC ini terkenal dengan lamanya. Nah, ini tampilan kita. Busway dihalangin, Cok. Jadi dari lampu merah PGC kita lurus terus aja ya. Lurus terus ke arah Jalan Raya Bogor. Kalau buat kalian yang tinggalnya di daerah Jakarta Timur, Bekasi, Bintara, atau dari Jakarta Utara, pasti kalau mau ke puncak ya pasti lewat sini. Mungkin kalau dari Jakarta Barat, Tangerang, ataupun Selatan, Pusat masih tengah-tengah sih, bisa lewat sini, bisa lewat arah Lebak Bulus ke Parung, bisa nanti tembus-tembus di Warung Jambu. Ya kayak gini ya kalau di Keramat Jati. Ini belum seberapa, guys. Ini belum seberapa, guys. Belum pada buka. Belum malam. Kalau malam baru pada buka ya. Gue juga mau nyoba satu aplikasi nih kayaknya nih. Nama aplikasinya Relief. Dia katanya sih buat tracker gitu sih. Cobain aja ya. Jadi aplikasinya buat merecord perjalanan gitu sih. Udah yuk kita jalan. Sini kalau malam banyak tukang sayur di seberang jalan. Di jalur Keramat Jati sampai Cijantung ini emang terkenalnya dengan sayuran, terus ada juga toko-toko elektronik, variasi motor. Nanti di tikungan ada toko-toko spare part bekas. Nah nanti toko-toko spare part ada di sini nih, spare part bekas. Gue sih belum pernah coba beli, karena ya nggak ada kebutuhan yang mengharuskan gue beli di sana sih. Masih lurus terus sampai nanti ke arah Warung Jambu. Di Jalan Muara ke Cijantung banyak yang jual-jual buah. Di sebelah kanannya Pasar Keramat Jati nih. Kalau yang buat beli-beli sayuran partai besar, yang buat jualan bisa tuh di situ. Kita dari sini ambil ke arah flyover, arah Cijantung, karena kalau ke bawah bisa ke Kampung Rambutan, Lebak Bulus, ke kanannya nanti, dan lain-lainnya ke arah selatan ya. Bang, aku dingin ada? Saja lah. Jajan dulu guys. Di depan sebelah kanan ada Mall Cijantung. Hujan guys. Udah terus, guys. Gimana nih guys? Hujannya masih aman lah ya. Udah mulai banyak pabrik. Jalan Raya Bogor kilometer 28. Wah deres. Deres guys. Terus guys,
Lanjut lagi guys, jalanannya udah mulai basah dan ada beberapa genangan nih, dan jalan pun mulai macet. Hujan memaksa kita harus berhenti sejenak. Oh ya, gua ngerekam ini pakai Akaso ya, Akaso V50X yang seri 2022 kayaknya, yang nggak ada gironya. Karena kan kalau yang seri lama dia ada giroskop. Cuma kalau yang ini dia cuma ada stabilizer. Ya semoga aja gambarnya masih tetap bagus sih. Soalnya gue coba di kemarin di Pangalengan sih bagus. Ada fitur super wide-nya juga, cok. Overall bagus sih. Beberapa review di YouTube sih kayaknya kalau mau dapat gambar yang maksimal ya cuma mainin di exposure ya. Ini gue settingannya exposure-nya tuh di -3. Nanti mungkin kalau di malam gue plusin 3. Lampu merah Cimanggis ini terkenal macet saya emang kalau sore. Jadi itu dia pertemuan jalur buat masuk tol ya. Ini ada bis Mini Arta. Biasanya tujuannya Bogor, kalau nggak Depok. Sepanjang jalan raya Bogor aja rutenya. Dia dari Kampung Rambutan. Salah satu bus legend. Karena kalau di Jakarta kayak Metro Mini gitu yang bisa setipe ini udah nggak ada. Udah diganti sama Transjakarta. Nanti setelah lampu merah ini pertemuan dari arah Depok ya, Depok kota. Misalnya seumpama kalian berangkat dari arah selatan, Tangerang, kan biasanya ada juga tuh yang lewat Tebet, Pasar Minggu, Lenteng Agung, sampai dengan Depok, nanti dia belok kiri. Udah ketemunya jalan raya ini, jalan raya Bogor, ntar tinggal belok kanan. Gua kalau pakai motor ini jingke men, kayaknya tinggi banget ya ground clearance-nya. Nah ini pertemuan jalan dari Margonda. Jadi kenapa gua nyobain motovlog, karena sebenarnya sih gua melihat beberapa konten motovlog tuh kayaknya kontennya terlalu panjang gitu. Tapi ya memang sih poin-poinnya jadinya jelas. Cuma gue bisa sih pengen sih ada sebuah konten motovlog tapi nggak terlalu panjang juga, tapi isinya jelas men. Kalau di gunung kan udah video gunung tuh kadang ada yang durasinya panjang banget sampai sejam lebih. Kadang orang kan suka bosen ya. Nah ini fungsinya gua ada di YouTube, membuat konten yang sebenarnya bisa dicerna dengan singkat, jelas, dan padat gitu. Karena beberapa poin dalam mendaki gunung sebenarnya sih bisa nggak sepanjang itu men. Cuma ya selera, balik lagi ke selera masing-masing. Begitupun di motovlog ini. Gue sih pengennya menekankan beberapa poin-poin aja nih yang bisa jadi informasi singkat, jelas, dan padat. Dan juga kan gue kalau ke gunung-gunung itu biasanya kan naik motor ya. Jadi misalnya ada konten jalan menuju base camp, lewat mananya. Apalagi gue seringnya tuh nanjak-nanjaknya ke daerah-daerah Bandung ya kan, Jakarta Bandung kan bisa diakses dengan 3 jalur, via puncak ini, via Jonggol, sama yang lebih sering gue lewatin itu via Cikampek Purwakarta. Wah di sini nggak hujan guys, parah banget nih, berasa di prank. Hebat ya? Depok kayak sama Bekasi itu sama deh, anti hujan-hujan klub, daerah-daerah gerah gitu. Terminal Jati Jajar Depok, terminal bis-bis antar kota nih.
Nah, ke kiri ini jalan ke arah terminal Jatijajar, terminalnya orang Depok. Oh iya, kalau misalnya selama perjalanan ini ada di antara kalian yang merasa, wah ini daerah gua nih, komen aja ya di bawah. Barangkali gua nanti misalnya mau lewat sini lagi bisa mampir, bisa silaturahmi gitu. Karena beberapa teman gua yang ada di gunung juga gua ketemunya dari YouTube, men. Komen-komen, DM ke Instagram, beberapa nomor handphone, akhirnya najak bareng. Seseru itu sih, men, kalau punya sosial media. Jadi sosial media tuh efek positifnya tuh ada gitu. Kalau ke Bandung juga ada gitu kan, teman yang dari YouTube kenalnya, yang berawal dari komen-komen tadi. Jadi kalau ke Bandung, kalau mereka lagi senggang bisa mampir, atau mereka lagi senggang juga bisa ikut mendaki gitu. The power of social media. Alhamdulillah sih ketemu teman-teman dari YouTube, orangnya beres semua gitu, nggak ada yang gesrek. Udah sampai di daerah Flyover Cibinong. Di bawah Flyover Cibinong ini ada jalur kereta satu trek yang ini nih, ke kiri ke arah Nambu, kanannya stasiun Cibinong. Nah, ini jalur ke arah Citerep. Salah satu titik rawan razia kalau mau ke puncak. Kalau lurus bisa nih ke arah puncak, tapi lewat Bukit Pelangi. Kalau kita kan mau lewat Katulampa, jadi terbaliknya ke arah Bogor kota. Terus kalau kalian nanya, wah nanti ketemu lagi nih di jalur Bukit Pelangi, ya dibilang begitu sih enggak, karena pertemuan jalur yang dari Bukit Pelangi itu pas mau dekat-dekat jalan raya puncaknya juga. Kan kalau lewat Bukit Pelangi itu dapat jalurnya agak lumayan jauh, karena kan dia lewat kayak perkomplekan, turun naik juga, jalurnya lumayan, konturnya lumayan ekstrim ya kalau buat motoran, nanjak gitu. Pernah suatu ketika motor gue nggak kuat, men, laut situ Kino, padahal cuma isinya gue sama anak gue sama bini, udah. Anak gue juga kan masih kecil, itu nggak kuat karena tanjakannya ya itu yang gue bilang lumayan ekstrim. Nah ini ya yang gue bilang tadi, ini salah satu tempat kadang ada razia nih, polisinya. Ya cuma kalau razianya jelas ya resmi gitu, nggak apa-apa. Udah mulai memasuki Bogor kota, pintu masuk Bogor kota macet guys, karena udah sore, banyak yang pulang kerja. Ini ke arah rumah temen gua, Faisal. Bisa juga sih kita lewat situ, cuma jalannya agak belibet. Mending nanti lewat jalan gedenya aja gitu. Pertemuan jalur dari arah Parung. Dan kalau kalian yang tinggalnya di Tangerang, Lebak Bulus, Senayan, Pondok Labu, bisa ke Bogor lewat sini nih, dari arah sini. Dan kalau kalian mau ke wisata Taman Halimun Gunung Salak, Taman Nasional Halimun Gunung Salak yang banyak curugnya, bisa lewat sini. Kalau kita lurus aja. Nah, baru nanti di lampu merah Warung Jambu ini kita belok kiri. Jalan tembus menuju puncak. Ketemunya nanti sama kayak yang dari Bukit Pelangi, cuman pas di ujungnya doang. Jadi kita nggak muter-muter, men.
Kalau Bukit Pelangi kan termasuk muter-muter itu, walaupun cepat juga. Jalur pertamanya langsung naik. Jalan Raya Pandawa, Bantar. Itu banyak-banyak tempat-tempat makanan. Jadi masih lurus aja nih, ngikutin jalur. Jalurnya ya lumayan udah enak, beton gitu. Ada sedikit kontur naik dan turun, tapi tanjakan dan turunannya masih nggak terlalu ekstrim. Nah pas di sini kita masih lurus aja. Lurus terus sampai jalannya habis. Nanti ketemu persimpangan ke arah kiri itu ke arah Semarekon Bogor. Kalau ke kanan ya arah Katulampa yang kita mau lewatin ini. Nah ini masih lurus terus aja nih, melewatin atasnya atau ke arah Baranang Siang. Nah di sini kita sudah sampai di ujung jalannya nih. Kita ambil ke kanan. Kalau ke kiri itu ke Semarekon Bogor bisa juga, cuma agak lebih jauh sih kalau menurut gua. Jadi lebih cepat lewat sini. Katulampa. Jalurnya muat 2 mobil sih, tapi 2 mobil untuk arah yang berlawanan. Saat ini nembusnya di mana ya? Tembusnya sama kayak yang ke Bukit Pelangi, tapi pas ujungnya banget. Jadi kita nanti lewat pinggiran kali gini nih. Kalau siang sih vibes-nya kayak gimana gitu, daerah-daerah Jawa Tengah. Aliran Sungai Katulampa. Nanti kita lewat bendungannya juga tuh. Jalannya juga lumayan cukup bagus sih, cuma banyak polisi tidur aja. Karena mungkin banyak anak-anak kali ya kalau siang atau sore. Nah ini bendungannya nih. Nanti kita dari sini belok kiri aja. Kalau belok kanan ke arah Bogor kota lagi. Hanya muat 1 motor. Oh ya ini juga jalannya cuma bisa dilalui dengan motor ya. Jadi jangan coba-coba pakai mobil ya, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan muat. Kalau lagi deres mah dia tinggi gitu ya airnya. Iya, kalau lagi terus tinggi banget. Sungai yang akan mengalir ke Jakarta, Katulampa. Jalannya ya kecil begini coy, cuma buat 2 motor lalu lalang. Dan juga mobil lagi parkir, cuma muat paling 1 mobil searah. Kalau misalnya papasan repot. Pokoknya kalian dari sini mah tinggal lurus aja, nggak ada belok-beloknya. Ketemu pertigaan, ngambil kanan, lurus gitu aja. Masih lumayan rame sih, nggak terlalu sepi banget kalau jalur sih. Mungkin kalau malam banget baru sepi. Cuma nanti kita pulang paling lewat di Bogor kota. Nggak ada usah. Sebenarnya kalau di jalan-jalan gini untuk ban standar Lexi pasti berasa banget sih goncangan-goncangannya. Ya alhamdulillahnya gue udah pakai ban dari Aerox. Tukeran waktu itu sama orang dari Ciputat. Dia pakai Aerox, user Aerox. Kebetulan dia lagi nyari ban kecil, jadilah kita tukeran tanpa biaya spesial pun, cuma bayar orang begal sananya aja. Nah ini jalannya kayak udah memasuki kawasan-kawasan hijau. Kalau bahasa gua sudah masuki kawasan hutan, vegetasinya tertutup. Kalau di video-video gunung. Oke kalian kalau kesini batas kecepatannya jangan kenceng-kenceng, banyak polisi tidur. Tapi so far sih jalan masih bagus.
nggak ada gravel atau jalan-jalan rusak yang parah gitu. Ada kayak tadi doang yang setelah terowongan tuh. Nah ini tanjakan nih, masih kuat nanjak bos. Tensi emang juara sih, nyaman. Tapi ya kalau misalnya mau ke daerah-daerah yang ada tanjakan atau jalan-jalan pedesaan gitu, enak pakai motor gigi sih atau mobil. Cuma motor gue yang satu lagi habis servis gede, jadi nggak bisa dipakai jauh dulu, masih riot. Wah ada mobil lewat loh, nekat juga mobilnya. Mana kalian kira-kira berani nggak lewat sini kalau malam-malam? Better sih kalau di atas jam 10 ke atas jangan lewat sini, lewat Bogor kota aja. Tapi menurut gue sih masih aman-aman aja, karena rumah-rumah warga juga masih jaraknya tuh masih gak terlalu jauh gitu. Tunggu turunan lagi nih, alon-alon aja kita mah. Lumayan panjang turunannya. Tanjakannya lumayan nih setelah dari masjid. Udah sampai ujungnya nih, ujung dari Jalan Katulampa ini. Kalau ke kiri yang dari Bukit Pelangi, nah kita ke kanan ke arah puncak. Nah ini jembatan ini sih ciri khas, udah sampai, kalau udah mau sampai Jalan Raya Puncak. Udah sampai di Jalan Raya Puncak, tepatnya di mana ya, setelah Ciawi itu. Di Gadok. Ya udah, kita paling dari sini mau nyari-nyari tempat makan dan tempat istirahat. Ya udah men, kita sudahi dulu nih motovlog dadakan part 1 ala Panji Buana alias Jejak Buana bersama istri tercinta. Sampai jumpa lagi di motovlog dan video-video gunung selanjutnya. Gua nggak bosan nonton video-video dari gua, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, terima kasih dan salam gokil men. Mantap men. Mantap men.